Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya Suster Felicia OP. Salam hati kudus Tuhan Yesus. Dalam gereja Katolik, bulan Juni secara tradisi dipersembahkan sebagai bulan perayaan hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Pada tahun 1856, Paus Pius ke-9 memasukkan perayaan hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus ke dalam penanggalan liturgi gereja. Perayaannya selalu jatuh setiap hari Jumat 19 hari sesudah Pentakosta. Dan hari ini bersama seluruh gereja semesta kita merayakan Hari Raya Hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Kebaktian atau penghormatan kepada hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus berawal dari penglihatan-penglihatan yang dialami oleh seorang santa. Santa itu adalah Santa Maria Margareta Alacoque. Dalam penglihatan-penglihatannya, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada Santa Maria Margareta. Dalam penampakan itu, Santa Maria Margareta menerima pesan dari Tuhan Yesus, yaitu agar ia berdoa secara khusus kepada hatinya yang Maha Kudus. Salah satu penglihatan yang dialami oleh Santa Maria Margareta mengisahkan bagaimana ia, yaitu Santa Maria Margareta, meletakkan kepalanya di dada Tuhan Yesus. Dan ia dapat mendengar detak jantung Tuhan Yesus dan merasakan betapa besar, betapa dalam kasih Tuhan Yesus bagi umat manusia. Dalam penampakan itu, Tuhan Yesus juga menyampaikan kesedihannya kepada Santa Maria Margareta atas ketidakpedulian umat manusia, sehingga mereka tidak hidup dalam kasih. Tuhan Yesus sedih karena banyak umat manusia menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dalam kitab suci di Injil Yohanes, kita mendengar bagaimana penginjil Yohanes mengisahkan ketika Tuhan Yesus ditikam lambungnya mengalirlah darah serta air. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah puncak dari cintanya yang amat besar kepada umat manusia. Kepenuhan dari cintanya kepada setiap pendosa. Ia menebus, ia menyelamatkan oleh karena cinta. Maka simbol-simbol atau lambang-lambang yang digunakan seperti dikisahkan dalam penginjil Yohanes, lambung, darah, air, itu membantu kita untuk semakin mengerti betapa besar cinta Tuhan Yesus kepada umat manusia lewat lambang-lambang yang digunakan. Lewat memahami secara lebih baik arti lambang-lambang itu, membuat kita makin mengalami, merasakan, dan memahami arti cinta Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Hati kudus Tuhan Yesus dilambangkan dengan sebuah hati. Hati Tuhan Yesus. Hati yang luas bagi perasaan dan afeksi. Hati yang menampung setiap orang untuk bisa bersandar di hatinya, untuk bisa berada, memperoleh tempat yang aman di hatinya, untuk boleh menimba cinta yang dalam di hatinya. Salib di atas hati kudus Tuhan Yesus melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus yang teramat besar, cinta yang berani berkorban, cinta yang berani menyerahkan diri, menyerahkan nyawa. Salib
di hati kudus Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang rela berkorban untuk kita karena cinta kepada kita. Cinta sejati, cinta abadi, selalu berani berkorban. Mahkota duri di dalam hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus menjadi lambang penderitaan dan juga siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia taat pada kehendak Bapa demi cintanya kepada kita. Cinta yang berani menderita, cinta yang berani menanggung siksaan, dan cinta itu juga berani untuk dengan rela merengkuh penderitaan manusia. Ia berempati dengan manusia yang menderita, dengan kepedihan manusia, dengan penderitaan kesakitan manusia. Yesus berada menemani bersama-sama dengan penderitaan kita. Luka dan darah di dalam hati kudus Tuhan Yesus melambangkan bagaimana saat lambungnya ditikam, ia terluka. Cinta abadi, cinta sejati, selalu berani terluka, rela terluka, dan hati kudusnya juga mau merangkul luka-luka hidup kita. Luka karena dosa, luka karena kelalaian kita, atau luka yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita, luka oleh karena orang-orang yang kita cintai, luka karena kita mencintai. Bersama hati kudusnya, luka dan darah yang ditumpahkan sehabis-habisnya, Yesus mau menyatakan cinta yang sampai tuntas, mencintai sampai akhir, mencintai dengan setia walau harus terluka. Api sebagai salah satu simbol atau lambang dalam hati kudus Tuhan Yesus menyatakan cintanya yang tak pernah padam. Api cinta Tuhan Yesus, kasihnya yang bernyala-nyala kepada umat manusia, tidak pernah akan padam. Cintanya kekal, cintanya abadi. Oleh karena itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus. Apapun itu, cintanya tak akan pernah padam. Cintanya tak akan pernah berhenti, bertepi untuk kita. Cinta abadi, cinta sejati. Merenungkan hati kudus Tuhan Yesus membawa kita untuk juga merenungkan hati kita. Hati selalu menjadi simbol ketulusan, kesungguhan, dan juga empati yang mendalam. Ketika seseorang mencintai dengan sepenuh hati, artinya ia mencintai dengan sungguh-sungguh. Seperti hati Tuhan Yesus, kita belajar mencintai dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan lebih sungguh, mencintai sesama dengan lebih sungguh, tanpa kepura-puraan, tanpa selubung-selubung yang membuat kita mencintai untuk memperoleh keuntungan. Kita mencintai dengan sungguh, kita mencintai dengan tulus. Mencintai dengan sungguh berarti kita berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berani mempersembahkan hidup kita, talenta, karunia, untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, untuk dipakai Tuhan untuk menjadi tanda sarana kehadiran kasih-Nya di dunia ini. Bentuk-bentuk kebaktian yang biasa dijalankan untuk menghormati hati kudus Tuhan Yesus
sejak zaman Paus Pius ke-9, di antaranya ialah Misa Jumat Pertama, mempersembahkan hari Jumat pertama dalam bulan untuk menghormati secara khusus hati kudus Tuhan Yesus, untuk menimba cintanya yang dalam, cintanya yang besar bagi kita, untuk juga menghaturkan intensi kita agar kita makin mencintai Tuhan dengan lebih sungguh, mencintai sesama dengan lebih tulus. Bentuk kebaktian lainnya bisa dengan berdoa novena hati kudus Tuhan Yesus, berdoa litani kepada hati kudus Tuhan Yesus. Bentuk-bentuk kebaktian kepada hati kudus Tuhan Yesus dimaksudkan agar kita sungguh makin mencintai, menghormati kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan atau dilambangkan dengan hatinya yang kudus. Penghormatan kepada hati kudus Tuhan Yesus juga membantu kita untuk ingat bagaimana mendidik hati kita serupa dengan hati Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan, hati yang mudah tergerak oleh penderitaan sesama, hati yang mencintai dengan tulus, hati yang mencintai dengan sungguh-sungguh, hati yang penuh empati, hati yang mencintai dengan setia, hati yang mencintai sampai tuntas, sampai akhir. Semoga hati kudus Tuhan Yesus tempat kita bersandar, tempat kita menemukan sumber cinta yang paling agung, membantu kita, merahmati kita untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, untuk senantiasa membagikan kasih Tuhan kepada sesama, untuk senantiasa terus-menerus mendidik hati kita serupa dengan hati kudusnya. Dimuliakanlah hati kudus Tuhan Yesus, kini dan untuk selama-lamanya. Amin.